Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu kami yakin, kami percaya, bahkan kami alami. Dimanapun kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Tiba saatnya di dalam kebaktian ini, secara khusus kami rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan yang menghidupkan kami lewat pemberitaan firman. Kami bersyukur Bapa yang tahu persis keterbatasan dan kelemahan kami, Bapa yang sudah perlengkapi kami dengan penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus, yang terus berkarya menerangi hati kami, pikiran kami, menghantar kami agar kami sampai pada kebenaran-Mu. Maka mampukan kami ya Bapa, memberi diri kami dipimpin hanya oleh Sang Roh Penolong, agar dengan hikmat-Nya kami makin mengerti kebenaran firman-Mu, dan dengan kekuatannya kami makin bersungguh melakukannya. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api, yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu,
dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan di tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. 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 Betapa banyaknya karya-Mu Tuhan, sekalian yang Kau jadikan. Kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayarlah kapal-kapal, leviathan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. Semua menanti Kau beri makanan, bila Kau memberi di punggungnya. Apabila Kau buka tangan-Mu Tuhan, mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. Jikalau wajah-Mu Kau sembunyikan, maka mereka pun terkejutlah. Apabila Engkau ambil roh mereka, binasalah semua jadi debu. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. Kiranya kemuliaan Tuhan tetap, bersukalah karena karyanya. Dia yang pandang bumi hingga bergetar, gunung yang hiasan tubuh berasa. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru, ilmu-Mu bumi. Ku nyanyi baginya selama hidup, dan bermazmur selagi ku ada. Biarlah renunganku manis terdengar, hai jiwaku pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah roh-Mu baru,
Bacaan kedua dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai 13. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Kita membaca dan mendengar dipersaksikan dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23 demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya.
Selamat hari Minggu, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini hari istimewa bagi kita umat Tuhan, para pengikut Kristus. Karena hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Utamanya adalah saat memperingati saat pencurahan Roh Kudus bagi gereja Tuhan. Nah, sehubungan dengan urusan Pentakosta itu, diceritakan ada seorang pendeta yang berpikir keras mencari ide bagaimana menciptakan suasana istimewa dalam peringatan Pentakosta yang akan diselenggarakan minggu depan di gerejanya. Sehari lewat sehari dia belum juga punya ide apapun. Akhirnya hari Sabtu ia menemukan ide yang brilian. Dia pergi ke pasar burung dan membeli seekor burung merpati putih dengan sangkarnya. Dia membawa merpati dan sangkarnya itu ke gereja. Kepada Pak Adi, penjaga gereja, si pendeta mengatakan, "Pak Adi, kau bawa burung dan sangkarnya ini ke loteng gereja. Besok, begitu kebaktian mulai, kau siap-siap ya. Nanti pas aku khotbah, kau perhatikan baik-baik. Saat aku mengatakan, maka turunlah Roh Kudus, kau lepaskan burung itu." Jelas? Sambil menganggukkan kepala, Pak Adi menyaut, "Siap Pak Pendeta, jelas. Nanti kalau Bapak mengatakan, maka turunlah Roh Kudus, saya harus melepaskan burung merpati itu." Keesokan harinya ketika kebaktian mulai, Pak Adi pun naik ke loteng gereja. Tidak lama kemudian Pak Adi melambai-lambaikan tangan ke arah Pak Pendeta. Tapi pendeta itu tidak melihatnya. Masuklah bagian khotbah. Tiba saat yang dinanti-nantikan, sang pendeta mengatakan dengan suara nyaring, "Maka turunlah Roh Kudus." Lalu ia menatap ke arah loteng. Tapi burung yang seharusnya terbang melintasi ruang kebaktian itu tidak kunjung muncul. Ia mengulangi dengan suara yang makin keras, "Maka turunlah Roh Kudus." Sekali lagi, belum juga terjadi apa-apa. Maka setelah menanti sejenak, akhirnya sang pendeta habis sabar. Dia berseru, "Pak Adi, Roh Kudusnya lepasin." Saat itulah Pak Adi mendekat ke tepian loteng sambil memegang sarang sangkar kosong. Lalu ia berseru, "Pak Pendeta, Roh Kudusnya dimakan kucing." Ceritanya ya cuma sampai di situ. Cerita itu mengingatkan saya dan sekarang saya mau berbagi mengingatkan kita semua akan bahaya memusatkan perhatian pada hal-hal yang spektakuler dan sensasional dalam kehidupan spiritualitas kita. Termasuk tentang keberadaan dan karya Roh Kudus. Sebagian orang menganggap bahwa kalau Roh Kudus hadir dan berkarya dalam diri seseorang, maka baik cara hadirnya maupun karyanya mestilah mewujud secara spektakuler dan sensasional. Begitu juga dengan orang yang mengalami kehadiran dan karya Roh Kudus itu. Ia akan melakukan hal-hal yang spektakuler, yang sensasional. Misalnya, bahwa orang yang sudah menerima Roh Kudus mesti bisa berbahasa roh.
atau yang suka disebut berbahasa lidah, yaitu mengalami pengalaman rohani di mana orang mengucapkan kata-kata yang tidak memiliki arti atau makna yang dapat dipahami oleh pendengarnya, dan bahkan juga oleh pembicara yang mengucapkannya. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus 12 memang menyebutkan bahwa salah satu karunia roh ialah karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia itu dijelaskan lebih lanjut oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 2. Dia mengatakan begini, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Oleh karena itu, orang yang berkata-kata dalam bahasa roh membangun dirinya sendiri. Demikian dicatat dalam 1 Korintus 14 ayat 4. Berguna? Yes, tentu berguna. Tetapi utamanya hanya dalam rangka relasi yang bersangkutan, relasi pribadi antara yang bersangkutan dengan Tuhan. Bagaimana dengan peristiwa seperti yang dipersaksikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di dalam bacaan pertama tadi? Ayat 4 dari Kisah Rasul 2 mencatat begini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dapat dipastikan bahwa itu bukan bahasa roh seperti yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 12 ayat 10 serta penjelasannya tadi. Mengapa? Karena orang-orang yang ada pada saat itu bukan cuma orang Yahudi, baik yang menetap di Palestina maupun yang berserakan diaspora di berbagai negara. Tapi ada juga orang-orang yang berasal dari berbagai suku bangsa. Paling tidak disebutkan orang Kreta, orang Arab. Dan ini yang penting. Dicatat mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Luar biasa, saudara-saudara. Ini adalah apa yang oleh sebagian ahli perjanjian baru disebut dengan istilah senolalia. Secara harfiah, istilah ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Seno, yang berarti asing atau berbeda, dan lalia, yang artinya bicara atau berbicara. Yaitu bagaimana untuk saat tertentu seseorang menerima karunia kemampuan untuk berbicara dalam bahasa asing atau bahasa yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Itu adalah salah satu karunia Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Saudara ingat apa yang dilakukan Tuhan ketika manusia berusaha mendirikan menara Babel? Itu ada dalam catatan Kejadian 11. Tuhan mengacaukan bahasa manusia. Itu yang terjadi ketika manusia menggunakan talenta, akal budi, kepandaiannya untuk menyaingi Tuhan Allah dan bukannya memuliakan Tuhan. Tuhan menghukum manusia dengan mengacaukan bahasa manusia. Sejak saat itulah bahasa lalu menjadi simbol keterpisahan antara kelompok manusia yang satu dengan kelompok manusia yang lain.
Tapi pada hari raya Pentakosta, keadaan itu berubah. Ketika Roh Kudus bekerja, terjadilah pemulihan. Yang semula rusak menjadi baik. Yang semula jelek menjadi indah. Yang semula salah dibenarkan. Yang seharusnya mati menjadi hidup. Ketika Roh Kudus berkarya, yang semula terpecah menjadi satu kembali. Perbedaan bahasa yang sejak peristiwa Menara Babel menjadi dinding pemisah antara orang yang satu dengan orang yang lain dirobohkan. Tapi kalaupun yang terjadi itu adalah peristiwa Senolalia, bukankah tetap saja itu adalah hal yang spektakuler dan sensasional? Apa memang kalau Roh Kudus hadir dan berkarya harus serba spektakuler, sensasional, dan supranatural? Kalau kita perhatikan dalam bacaan kedua, 1 Korintus 12, kita menemukan bahwa karunia-karunia roh itu beragam. Disebutkan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, untuk berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Dan harus kita tambahkan paling tidak catatan dalam Roma 12 ayat 7 dan 8 tentang karunia untuk melayani, mengajar, menasihati, memberi atau membagi-bagikan sesuatu, memimpin, menunjukkan kemurahan. Maka di dalam keutuhan kesaksian Alkitab tentang karunia-karunia roh, kita melihat bahwa karunia-karunia roh tidak harus mewujud hanya dalam hal-hal yang spektakuler, sensasional, dan supranatural itu. Ia juga bisa mewujud dalam hal-hal yang biasa. Ketika ada di antara kita yang bisa berkata dengan penuh hikmat, itu karunia roh. Ketika ada yang berkata-kata dengan pengetahuan, itu karunia roh. Ketika kita dengan ketulusan dan kesungguhan melayani, mengajar, menasihati, memberi atau membagi-bagikan sesuatu, memimpin, menunjukkan kemurahan, maka semua itu adalah juga karunia roh. Dan semua itu bisa dan harus kita praktikkan dalam keseharian hidup kita. Saudara, yang pasti karunia-karunia Roh Kudus diberikan kepada orang-orang percaya bukan untuk tujuan kepentingan pribadi atau untuk menjadikan diri lebih penting ketimbang orang lain, melainkan untuk membangun tubuh Kristus yang mengemban misi Allah, yaitu mewujudkan damai sejahtera kerajaan Allah di dalam dan bagi dunia ini, serta untuk memuliakan Tuhan. Itulah wujud nyata dari apa yang Yesus janjikan dan berikan kepada para murid, seperti kita baca dalam Injil Yohanes pasal 20 tadi, yaitu kehadiran Roh Kudus, penolong yang membawa manusia sampai pada kebenaran Allah. Itulah yang Allah anugerahkan juga kepada kita, kepada ibu, bapak, saudara-saudara, dan saya di dalam Yesus Kristus. Di tengah berbagai ketakutan yang merusak kehidupan ini, Yesus Kristus yang sudah bangkit memberikan damai sejahtera untuk memulihkan kehidupan manusia. Untuk itulah Roh Kudus diberikan kepada para murid
Untuk itu jugalah Roh Kudus dicurahkan bagi kita. Roh Kudus memulihkan dan mempersatukan kita bukan supaya kita menjadi kuat pada diri kita sendiri. Bukan supaya kita menjadi kaya, gagah untuk diri kita sendiri. Kita dipulihkan, dipersatukan untuk satu tujuan. Apostelo, pengutusan. Kita dipulihkan supaya kita layak diutus menyatakan, mewujudkan irene, shalom, damai sejahtera kerajaan Allah. Injil Yohanes mempersaksikan bagaimana setelah kebangkitan dan sebelum kenaikannya ke surga, Yesus sudah menganugerahkan Roh Kudus kepada para murid dalam rangka pengutusan itu. Maka sekali lagi, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Itu yang kita baca dalam ayat 21 dan 22 dari Yohanes 20. Jadi jelas bahwa Roh Kudus bukan baru dianugerahkan pada hari Pentakosta. Tapi Roh Kudus sebagai pribadi yang integral dari Allah Trinitas sesungguhnya juga selalu hadir dalam kehidupan kita. Namun juga benar bahwa peristiwa pada hari Pentakosta itu menjadi momentum yang mengingatkan kita akan kehadiran dan karya Roh Kudus secara massal dalam skala yang lebih besar. Ia hadir memampukan banyak orang untuk pertama-tama menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikian dicatat dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Setelah itu, lalu Roh Kudus memperlengkapi orang-orang percaya dengan berbagai karunia dalam rangka tugas pengutusan yang Allah percayakan. 1 Korintus 12 menegaskan bahwa kepada setiap orang Roh Kudus menganugerahkan karunia yang berbeda-beda. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepentingan bersama seperti apa yang dimaksudkan? Sekali lagi kita kembali pada tujuan Allah mencurahkan Roh Kudus. Yaitu agar kita dimampukan melakukan tugas pengutusan yang Ia percayakan. Memberitakan Injil keselamatan. Mewujudkan rancangan damai sejahtera Allah bagi dunia dan semua manusia. Oleh karena itu, ada bahasa yang harus kita praktikan, kita rawat selaku anggota-anggota tubuh Kristus, agar kita tetap bisa melakukan tugas pengutusan yang Allah percayakan. Dan bahasa itu bukan bahasa roh, bukan bahasa lidah, bahkan juga bukan senolalia, melainkan bahasa kasih. Firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 13 menegaskan hal itu. Setelah menguraikan berbagai karunia roh, Paulus menyimpulkan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kalau Roh Kudus benar-benar kita sambut kehadirannya dalam hidup kita, maka kita bukan cuma diperlengkapi dengan berbagai karunia, tetapi utamanya kita dimampukan untuk hidup di dalam kasih.
hanya ketika kita hidup di dalam kasih. Hanya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesama, maka semua karunia roh yang diberikan kepada kita akan seutuhnya berguna dan berdaya guna untuk melakukan tugas pengutusan yang Tuhan percayakan, yaitu memberitakan Injil keselamatan, mewujudkan shalom kerajaan Allah. Bahasa kasih tidak memandang perbedaan bahasa-bahasa manusia secara harfiah. Selamat Hari Pentakosta. Selamat terus menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Selamat terus mendaya gunakan karunia-karunia roh dengan bahasa kasih. Tuhan menolong kita. Amin.